أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pertama kita adalah istiqomah dalam iman, tidak mudah memelihara iman dan takwa dengan begitu banyaknya cobaan, kemudian lingkungan, belum lagi mungkin tontonan, kemudian apa yang kita dengar, kita baca, kita lihat. Nah, yang ingin kita ketahui ketika ini baru 3 tahun berarti ya, Dok ya, 3 tahun lebih, 3 tahun kurang? Lebih Maret ya, 3 tahun lebih dokter memeluk agama Islam, Masya Allah. Adakah kebiasaan atau peraturan Islam yang dalam Islam yang membuat dokter masih harus membiasakan diri atau menyesuaikan diri? Karena kita bisa lihat di sosial media beberapa mualaf-mualaf internasional sih, yang saya lihat dia tuh goyang lagi karena terlalu banyak larangan, terlalu banyak yang harus dia kerjakan. Karena kita kan rutin sholat 5 waktu, belum lagi subuh-subuh harus itu yang pahala paling besar kan, sholat subuh, sebelum subuh segala macam. Kalau yang untuk dokter sendiri alami, adakah peraturan dalam Islam atau ketentuan dalam Islam yang dokter masih harus adaptasi? Ya, alhamdulillahnya saya beranggapan itu justru dengan banyaknya tadi yang aturan, sunnah-sunnah dan sebagainya itu, saya justru garis bawahnya justru yang pertama itu Islam itu mudah. Ya, Islam itu mudah, dan kalau Islam itu diikuti itu selamat kan? Islam kan artinya selamat ya. Ketika kita ngikutin itu selamat gitu. Jadi di situ saya alhamdulillah sampai sejauh ini itu ngerasainnya justru nikmat ketika kita dimudahkan untuk mengikuti ya tadi sunnah-sunnah, tata cara kewajiban Islam gitu. Karena saya tahu ini bukan buat siapa-siapa, tapi ya untuk kebaikan diri saya sendiri, supaya saya selamat gitu ya, supaya saya dapat ridhonya Allah gitu. Jadi di jalannya itu dengan apa ya, nikmat, dengan syukur gitu ya, alhamdulillah gitu. Balik lagi tadi pentingnya kita ya, pasti ya kalau manusia tadi kan dibilang susah ya untuk istiqomah. Betul. Itu ya, itu pentingnya kita berdoa, minta ditetapkan Allah dalam agama ini gitu kan, minta pentingnya juga untuk kita muhasabah, istighfar terus gitu, karena dosa-dosa kita gitu ya, atau dan segalanya itu penyakit hati, itu kadang mengotori hati kita. Jadi ketika hati itu sakit ya jadi nggak nikmat ibadahnya. Itu sih yang saya rasakan gitu. Kalau mulai saya cuma melakukan ibadahnya hanya karena menggugurkan kewajiban, itu saya langsung istighfar, aku dosa apa ya, aku ada salah apa ya, aku ada penyakit hati apa ya yang mungkin aku nggak sadar gitu, sampai kok aku kayak nggak nikmatin ibadah ini gitu. Di situ istighfar. Nah, ketika kita istighfar, hati kita kembali bersih ya, sholat taubat kembali bersih, insya Allah gitu, itu udah otomatis ya, karena kan kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah gitu. Jadi harusnya nikmat beribadah, nikmat beramal soleh gitu. Jadi ketika kita rasa kok lagi males ya, saya kuncinya itu aja, banyak sholat taubat sama istighfar gitu, muhasabah diri gitu ya, tadi aku ada ngapain ya gitu ya gitu. Jadi langsung berevaluasi diri ketika dirasa ada yang tidak harusnya menyemangati. Betul, iya. Kok harusnya setiap hari misalnya kita punya target sehari 1 juz, kok hari ini kita nggak dimudahkan ya, nggak sampai sejuz nih, udah sampai malam misalnya gitu ya. Itu pun udah koreksi lagi gitu ya. Kenapa misalnya, atau nggak bangun tahajud, atau tahajudnya mepet subuh gitu ya, jadi cuma dapat 2 rakaat misalnya gitu. Itu saya juga ngerasakan itu gitu ya, pernah ngalamin juga kayak gitu. Jadi ya Allah, aku kenapa ya gitu ya, kayak berat bangun gitu kan. Itu berarti kan harusnya kita happy ya, kita alhamdulillah kita dibangunin Allah undang kita untuk tahajud gitu ya. Itu kalau kita jadi nggak happy pasti ada yang salah gitu. Jadi itu pentingnya kita tadi berdoa, minta istiqomah, terus kita istighfar ya, taubat ya, minta ampun sama Allah. Istighfar, jadi takut banyak takut salah gitu ya gitu. Terus ya maksudnya saya udah 36 tahun kemarin kan udah di luar Islam gitu ya gitu. Udah ketinggalan banyak hal sebenarnya gitu. Mungkin Mbak Olen udah bisa ngumpulin pahala berapa gitu. Jadi kalau sampai bocor karena kesalahan-kesalahan kita ya, amal soleh kita terus jadi nguap, itu kan sayang ya. Ngumpulinnya udah telat terus bocor lagi kan dengan kesalahan-kesalahan kita. Jadi itu yang saya paling takut gitu.
Nah itu kemudian terus yang ketiga ya menuntut ilmu, fungsinya menuntut ilmu di situ. Kalau kita cuma ngelakuin ibadahnya karena ngikutin orang, karena katanya ini amalannya begini, katanya begini gitu. Tapi kita nggak tahu keutamaannya apa gitu-gitu. Mungkin kita jadi bisa tiba-tiba jenuh, tiba-tiba malas gitu ya. Banyak alasan lah gitu-gitu. Ah nggak apa-apa toh itu sunnah misalnya gitu-gitu. Tapi kalau kita tahu apa keutamaannya gitu ya, ketika kita menuntut ilmu kita jadi tahu oh sejarahnya gini loh, waktu ini kenapa diturunkan ini perintah ini karena ini. Itu biasanya kita jadi lebih semangat gitu sih. Jadi dokter ikut kajian-kajian. Iya, ikut-ikut gitu. Terus kemudian ya tadi ya apa namanya, emang apa bener-bener itu nggak bisa pakai kekuatan sendiri ya Mbak ya. Pasti pertolongan Allah lah kalau kita bisa istiqomah ya. Itu karena udah apa ya, ininya manusia lah ya, gampang ini kan, nggak usah sehari besok gitu ya, hari ini subuhnya bagus gitu kan, atau tadi bangun tahajud subuhnya ketinggalan karena ketiduran gitu kan, gitu zuhurnya on time, asarnya mepet maghrib gitu. Itu sih memang tersindir ya sama. Tapi ya itu kalau saya ngelihat Islam tuh bolak-balik saya sering bilang tuh sebenarnya kayak anak sekolah dapat kisi-kisi ujian gitu ya. Jadi kalau kita dapat kisi-kisi kan tenang ya, bisa ya 90% nilai bisa bagus lah gitu kan. Asal kita pelajarin kisi-kisinya, kita ikutin gitu kan. Nah, sebenarnya itu. Jadi aturan-aturan itu sebenarnya bukan menyulitkan, tapi justru memudahkan kita, dikasih kunci-kuncinya gimana sih supaya selamat gitu. Kalau kita lihat ya seperti itu, jadi nggak dianggap beban. Justru ibadah-ibadah itu yang akan mengurangi beban kita. Saya setuju dok, ketika dokter menyebutkan bahwa Islam itu sebenarnya seperti sekolah. Jadi ada kisi-kisi, kemudian ada soal, ada ujian. Karena pernah ada pertanyaan dari seorang yang di luar Islam bilang kepada saya, kenapa memang cukup syahadat kemudian kita nggak bisa dijamin masuk surga? Islam tuh repot, harus pakai jilbab lah perempuannya, harus sholat 5 waktu, nggak boleh tinggal. Nggak sholat, pastinya masuk neraka, katanya udah Islam segala macam. Kemudian saya terpikir perihal sekolah, saya kemudian tanya, ketika kita studi, kita belajar, guru itu akan meluluskan kita. Kalau ada satu nilai yang utama kemudian kita dapat nilainya di bawah dari nilai rata-rata, kita naik kelas nggak? Enggak, padahal yang lain-lainnya misalnya bagus, mungkin dipertimbangkan, tapi kita nggak bisa excellent, saya bilang gitu. Itu peraturan manusia gitu. Kalau Allah yang maha pengasih maha penyayang mungkin nggak sesaklek, cuman kalau analogi Anda seperti itu, jadi memang sekolah itu seperti Allah kasih kita secara duniawi, beginilah kehidupan harus paripurna kita dalam memeluk Islam ya dok. Betul. Jangan cuma syahadat kemudian nggak sholat, tetap melakukan maksiat, kemudian ya itu kata dokter salat tahajud terus subuhnya yang kebalik antara sunnah dan wajib. Iya betul, sama saya ingat tadi kepikiran ada analogi waktu itu ya, kan ada orang suka bilang hidayah itu jadinya sebenarnya diberikan atau diusahakan sih, diperjuangkan, dicari gitu kan. Kemarin saya dapat analogi yang kayaknya sih sesuai gitu ya. Jadi hidayah itu seperti hadiah kan dari Allah gitu ya. Hadiah kan nggak nih gitu ya dikasih gini. Hadiah dari Allah loh. Kita ngasih hadiah ke manusia aja kita bungkus yang rapi dan sebagainya. Nah hadiah dari Allah ini diberikan kepada kita, nggak dilempar, nggak dijatuhin gitu kan, tapi diberikan dengan bungkusan yang bagus gitu ya, yang melebihi lah dari yang kita bikin lah. Nah dibungkus dengan apa itu tadi mungkin segala macam. Nah itulah di situ dikasih, tapi kita ada usaha kita juga untuk mulai membuka bungkusan hadiahnya itu. Jadi kalau saya lihat seperti itu ya, ketika kita dikasih tapi kita nggak mau buka gitu ya, nggak mau ada usaha buka, ya gimana mau menikmati hadiahnya gitu. Apalagi hadiahnya misalnya barangnya harus ada manual book yang harus kita pelajari. Kalau cuma diterima kemudian nggak dipelajari, ditaruh aja. Hadiah mobil tapi nggak bisa nyetir, nah gimana? Iya itu. Masya Allah.